Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibarui selalu. Jadikan ku Allah
dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturun kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibarui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturun kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Sebelum memulai kebaktian minggu ini, mohon perhatian untuk warta lisan sebagai berikut. Perjamuan kudus di masa pandemi. Jemaat terkasih, saat ini kita menghadapi realita di mana masa pandemi masih berkelanjutan tanpa diketahui kapan akan berakhir. Pada saat yang sama, kita menyadari bahwa firman dan perjamuan pada prinsipnya adalah dua unsur utama dalam kebaktian minggu. Oleh karena itu, setelah selama beberapa waktu kita menunda pelaksanaan perjamuan, saat ini kita perlu berupaya agar perjamuan dapat dilangsungkan meskipun tidak sama seperti ketika ia diselenggarakan pada masa sebelum pandemi. Dengan mempertimbangkan situasi terkini,
serta mengedepankan protokol kesehatan. Kita akan merayakan perjamuan kudus online dan di rumah masing-masing pada ibadah Minggu tanggal 4 Oktober 2020 minggu depan. Di dalam pelaksanaannya, ritual perjamuan kudus dalam masa pandemi ini akan menggunakan liturgi yang telah diringkas atau disederhanakan. Marilah bersama-sama kita memahami bahwa unsur persekutuan sangat penting dalam perjamuan kudus yang kita langsungkan selama ini, yakni dengan melakukannya bersama-sama di gedung gereja. Itu berarti perjamuan perlu diadakan dalam sebuah persekutuan jemaat, di mana setiap anggotanya dapat ikut berpartisipasi secara bersama-sama. Mengingat makna persekutuan bersama ini, maka kita menetapkan jam ibadah di mana perjamuan kudus dilayankan, yakni jam 9 pagi atau jam 5 sore. Kami berharap seluruh jemaat sebagai satu kesatuan persekutuan tubuh Kristus dapat beribadah dan merayakan perjamuan pada jam yang sama, yaitu di jam 9 pagi, atau jika saudara berhalangan bisa mengikutinya pada jam 5 sore. Dengan demikian, secara serentak dan bersama-sama, kita semua dapat mengambil bagian dalam perjamuan kudus sebagai satu kesatuan keluarga besar jemaat GKI Emmaus, dan dengannya dimensi persekutuan jemaat secara kuat dihadirkan. Kiranya Roh Kudus menolong kita dalam mempersiapkan diri merayakan perjamuan kudus pada minggu yang akan datang. Berikut adalah tayangan video dari Bulan Keluarga. Saat ada masalah di dalam keluarga, mari kita cerita padanya. Tidak hanya cerita. Sekian Warta Lisan minggu ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu aku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman
arti kehadiran-Mu, Tuhan. Shalom dan selamat pagi, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Mari dengan bangkit berdiri, kita mengawali kebaktian pagi ini dengan menaikkan pujian NKB 7 ayat 1 dan 6. Nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, semua ciptaannya, semesta alam. Pujilah Tuhan yang di surga, nyanyikan haleluya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Saudara, kita memulai ibadah kita hari ini dengan satu dasar iman bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi kita di dalam kasih dan karunia Tuhan. Tuhan menyertai kita. Saudara, tentu tidak baik jika kita membangga-banggakan diri karena kita merasa lebih baik dari orang lain. Ada tertulis di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam surat Efesus ini mengajak kita untuk hidup di dalam kerendahan hati, agar kasih karunia Allah bisa kita nyatakan di dalam panggilan untuk melayani orang lain. Kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu, dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya.
dan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah kan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Saat ini saya ingin mengajak saudara-saudara untuk kita semua bersama-sama merenungkan diri kita di hadapan Tuhan. Marilah kita Saat ini saya ingin mengajak saudara-saudara kita semua untuk merenung di hadapan Tuhan. Marilah kita melihat diri kita. Apakah selama ini kita masih menjadi pribadi yang sering membanggakan diri, merasa diri paling baik, paling benar, dan menganggap orang lain lebih buruk dari kita? Jika memang itu yang kita lakukan, mari kita tunduk di hadapan Tuhan, mengaku dosa, dan memohon ampun. Mari kita berdoa. Tuhan, ampunilah kami. Kalau kami masih sering membangga-banggakan diri kami. Kami merasa yang paling baik, kami merasa kamilah yang paling benar, paling kudus, paling suci, paling saleh dibanding orang lain. Akibatnya kami sering meremehkan orang lain, menyudutkan mereka, mengucapkan kata-kata yang tidak baik kepada orang-orang di sekitar kami. Ampunilah kami ya Tuhan, ajarlah kami untuk kembali mengingat bahwa kami diselamatkan bukan karena kehebatan kami, bukan karena kebaikan kami, tetapi karena kasih karunia Allah yang mau menganugerahkan pengampunan bagi kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Amin. Dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapanmu. Kasih sayangmu perlindunganku di bawah naungan sayapmu, damai hatiku. Kasih sayangmu pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Rasaku dan sombongku masih menggoda.
kasih sayang-Mu, pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Mari kita berdiri menyambut berita anugerah dari Tuhan yang ada di dalam surat Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah dan salam damai bagi kita semua. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Sebagai respon kita karena telah menerima pengampunan dari Tuhan, mari saudara-saudara kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, dan sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah-Mu yang Kau nyatakan kepada setiap kami. Kami bersyukur juga jika hari ini kami bisa kembali beribadah bersama-sama, sekalipun dari tempat kami masing-masing. Kami percaya bahwa sekalipun kami ada di tempat yang berbeda, tetapi Tuhanlah yang menyatukan kami di dalam persekutuan ini. Karena kasih Tuhan melampaui setiap ruang, melampaui setiap dinding. Sekarang ini Tuhan, kami hendak merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau berkenan untuk mengurapi setiap kami. Berilah kami hikmat-Mu supaya kami mengerti firman yang akan kami baca, renungkan, dan dengarkan bersama-sama. Demikian juga Tuhan, kiranya Roh Kudus yang menolong kami, supaya kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Allah, bersabdalah, kami siap untuk belajar. Amin. Mari saudara, kita membaca firman Tuhan dari Yunus pasal 4 ayat 1-11, dan kita akan lanjutkan dengan membaca Galatia pasal 6 ayat 1-5.
Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan. Katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah?" Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu, sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, "Lebih baiklah aku mati daripada hidup." Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, "Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu?" Jawabnya, "Selayaknya lah aku marah sampai mati." Lalu Allah berfirman, "Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam, dan binasa satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak." Kita lanjutkan dengan membaca Galatia pasal 6 ayat 1-5. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri, dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Demikianlah saudara-saudara firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara, ada istilah dalam bahasa Jerman, Schadenfreude. Istilah ini sebetulnya muncul dalam dunia komedi semula, di mana para komedian dengan sengaja tampak atau menampilkan penderitaan supaya itu menjadi bahan lelucon dan yang kemudian menghibur para penonton, membuat penonton merasa tertawa dan penonton merasa senang dengan guyonan itu. Nah, kemudian istilah Schadenfreude ini berkembang. Ternyata juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk menggambarkan satu kondisi di mana orang merasa bahagia karena melihat penderitaan orang lain. Atau kita mungkin lebih sering menyebutnya dengan istilah senang melihat orang susah atau susah melihat orang lain senang. Nah, biasanya mungkin yang lebih sering kita lakukan adalah kita merasa susah ketika melihat kesenangan orang lain.
Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam bacaan kita hari ini, Yunus adalah seseorang dalam kondisi schadenfreude tadi. Bagaimana kita melihatnya? Di pasal 4 ayat 1 dikatakan bahwa ia kesal, dan karena kesal, kemudian ia menjadi marah. Loh, bukankah marah itu sesuatu yang wajar? Bukankah setiap orang bisa marah? Betul Bapak Ibu Saudara, emosi marah itu bisa saja dialami oleh siapapun. Kita semua bisa marah. Bapak Ibu Saudara bisa marah, saya juga bisa saja marah. Bahkan Alkitab di dalam Injil mencatat bahwa Yesus juga pernah marah di depan bait Allah. Nah, oleh karena itu sebetulnya bukan hanya sekedar soal rasa marahnya saja Bapak Ibu Saudara, melainkan juga apa yang menjadi alasan kita marah. Ternyata mengevaluasi alasan kita marah itu juga sesuatu yang penting. Apakah marah kita itu sesuatu yang memang wajar? Ataukah sudah berlebihan? Atau tidak pada tempatnya? Nah, mari kita memperhatikan apa sebetulnya yang menjadi alasan dari kemarahan Yunus ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita tadi membaca ayat pertama dikatakan bahwa hal itulah yang membuat Yunus kesal. Hal itu, di mana hal itu? Hal itu ada di dalam pasal 3 ayat 10, di mana di situ menunjukkan bagaimana Allah kemudian berniat untuk mengampuni bangsa Niniwe. Pasal 3 ayat 10 mengatakan, ketika Allah melihat perbuatan mereka itu yang dimaksud adalah pertobatan yang dialami oleh bangsa Niniwe. Yakni melihat perbuatan bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesalah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Nah, bangsa Niniwe di sini menerima pengampunan dari Allah. Dan itulah yang sebetulnya membuat Yunus marah. Bahkan marahnya Bapak Ibu Saudara bukan hanya sekedar marah biasa saja. Rasa marah itu punya kadar, punya intensitas yang beda. Ada orang yang agak marah, marahnya sedikit marah, lalu ia kemudian bisa hilang marahnya dengan mudah. Nah, tetapi marahnya Yunus ini, Bapak Ibu Saudara, di sana dikatakan bahwa marah yang dia rasakan ini di dalam bahasa Ibrani yang digunakan adalah kata karah. Jadi penulis kitab Yunus ini menggunakan kata karah untuk menyebut kemarahan Yunus. Nah, kata marah dari kata karah ini berarti adalah amarah yang menyala-nyala, murka, hati yang panas. Artinya, Yunus ini bukan marah sedikit atau agak marah atau marah yang biasa. Tetapi ini sebuah kemarahan yang mendalam. Marah besar dia, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Oh, ini kan, bukankah seharusnya ini sesuatu yang baik ketika ada satu bangsa bertobat dan diampuni Allah? Kenapa kok buat Yunus ini justru sesuatu yang membuat dia sangat marah besar, sangat murka? Beberapa penafsir melihat bahwa Yunus ini adalah mewakili atau representasi bangsa Israel. Di mata bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara, Niniwe itu adalah bangsa dengan track record yang buruk, yang jahat. Kenapa? Karena bangsa Niniwe itu menjadi musuh bebuyutan mereka. Pada satu masa, Raja Asyur pernah menyerang Israel dan mengepung Israel selama 3 tahun. Nah, Niniwe ini adalah ibu kota dari kerajaan Asyur. Jadi kita bisa membayangkan kenapa Yunus ini seperti kesal sekali dengan bangsa Niniwe. Punya kepahitan dengan bangsa Niniwe ini. Bangsa ini punya track record yang buruk dalam pengalaman hidup Yunus. Nah, tetapi hal yang juga berharga di sini sebetulnya adalah memang bangsa ini adalah bangsa yang dikatakan melakukan kejahatan. Hanya saja ketika mereka diingatkan, mereka sadar sebetulnya ini sesuatu yang berharga. Ada banyak orang sudah jahat, ditegur, dinasehati berulang-ulang, tapi nggak juga sadar. Jangankan minta maaf, sadar aja enggak, Bapak Ibu Saudara. Dia aja nggak merasa mungkin sudah melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Dia mungkin sudah nggak sadar kalau kata-katanya itu sering melukai hati orang lain. Nah, ada orang kan yang seperti itu, sudah melakukan yang jahat, yang buruk, tetapi ditegur juga nggak sadar.
Bangsa Niniwe ini ketika ditegur, mereka sadar dan mau bertobat. Bahkan pertobatan mereka ini bukan hanya dilakukan oleh 1-2 orang, tetapi semua yang menjadi bagian dari kota Niniwe itu. Mereka bertobat dari anak-anak sampai orang dewasa, dari orang biasa sampai raja. Mereka semua bertobat. Dan melihat mereka, Allah berbelas kasih. Melihat bagaimana mereka dengan sungguh-sungguh bertobat, Allah berbelas kasih. Alasan Allah mengampuni mereka yang pertama adalah bahwa Allah itu begitu sayang, begitu mengasihi orang-orang Niniwe ini. Bagaimana kita melihatnya? Lewat penggambaran ketika Yunus merasa kesal ketika pohon jarak yang tadinya menaungi dia, kemudian pohon jarak itu mati. Yunus marah, Yunus kesal. Karena dia merasa sayang dengan pohon itu. Dia merasa kehilangan pohon itu ketika pohon itu tidak ada lagi. Nah, kemudian Allah pakai itu untuk membandingkannya dengan kasih Allah, rasa sayang Allah buat orang-orang Niniwe ini. Pohon jarak yang Yunus aja nggak ciptakan, dia sayang kok. Dia merasa kehilangan ketika itu nggak ada. Bagaimana dengan Allah yang menciptakan, yang memberi kehidupan buat orang-orang Niniwe? Bukankah sejelek-jeleknya Niniwe, Allah juga sayang? Sejelek-jeleknya kita, Tuhan sayang. Karena bagaimanapun Tuhan menciptakan kita dan Dialah yang memberi kita kehidupan. Nah, sayangnya apa yang sebetulnya adalah sebuah kabar baik menjadi kabar buruk buat Yunus. Akar dari kekesalan atau kemarahan Yunus ini adalah, jika kita perhatikan, berarti adalah rivalitas Israel dengan Asyur. Rivalitas orang-orang Israel dengan orang-orang Niniwe. Di sini kita melihat, mungkin Yunus mewakili pergumulan kita, yang juga melihat kadang-kadang kita punya rival dalam hidup ini. Sehingga kita pun seperti Yunus, kita bergumul. Kenapa sih Allah yang baik itu mengasihi dan memberikan hal-hal yang baik kepada orang yang jahat? Kenapa sih orang yang jahat itu kenapa nggak dihukum saja? Kita menjadi merasa tidak damai sejahtera ketika melihat orang lain bahagia. Terlebih lagi ketika orang yang bahagia itu adalah orang yang mungkin punya sejarah atau catatan buruk dalam pengalaman hidup kita. Orang yang jahat kok bahagia, kok berhasil? Kenapa kok dia yang kata-katanya suka melukai orang lain, dia yang hidupnya kelihatannya sembrono begitu? Kelihatannya dia orang yang gak taat. Ketika kelihatannya dia orang yang menjalani hidupnya dengan sembarangan, kenapa sih kok kayaknya dia bahagia aja? Kenapa sih dia kok sepertinya hidup baik-baik saja? Dan semua yang dia lakukan terlihat berhasil di mata kita. Kenapa sih orang-orang yang seperti ini, begitu, orang yang sudah melanggar firman Tuhan, mungkin kita merasa, orang yang sudah berbuat jahat, kenapa sih orang-orang yang seperti ini, kenapa nggak dihukum aja sih Tuhan? Kenapa sih mereka nggak dibuat menderita, nggak dibuat susah aja supaya mereka kapok? Itu ukuran kita, Bapak Ibu Saudara. Sedangkan ukuran Tuhan berbeda dengan kita. Tindakan Tuhan melampaui ukuran manusia. Kita sering mengukur dengan kalau orang berbuat baik, dia akan mendapat hal-hal yang baik, akan mendapat kebaikan. Kalau orang yang berbuat jahat yang merugikan, seharusnya dia mendapatkan kerugian dan juga mendapatkan hukuman. Bapak Ibu Saudara, Yunus ini gambaran orang yang lurus, orang yang taat, orang yang saleh, orang yang baik, orang yang kalau ada aturan dia taat, orang yang taat firman Tuhan, sakep gitu. Orang yang kalau dikasih protokol, aturan dan sebagainya dia akan patuhi itu. Ini kalau jadi anak, dia akan jadi anak-anak yang sangat patuh sama aturan yang diberikan orang tuanya. Ini akan jadi orang yang bukan orang yang troublemaker. Dia nggak akan jadi orang yang suka neko-neko. Pokoknya ini orang yang lurus, orang yang baik, berusaha menjalani hidupnya sebaik mungkin, berusaha menjalani hidupnya dengan benar. Nggak belok sana, nggak belok sini. Tetapi orang-orang yang seperti ini, Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang jatuh di satu hal. Apa? Hal itu adalah menyombongkan kebaikannya. Nah,
karena dia menyombongkan kebaikannya, kemudian dia merasa lebih layak untuk diberkati. Loh Tuhan, saya lebih baik dari dia, kenapa bukan saya aja yang diberkati, kenapa dia Tuhan? Loh Tuhan, saya lebih rajin pelayan. Loh Tuhan, saya jadi orang ini selama ini sudah lebih baik terhadap orang lain, memperlakukan orang lain dengan baik. Kenapa dia yang hidupnya dibuat lebih berhasil? Kenapa doa-doa mereka yang lebih dijawab dibanding doa saya? Mungkin kita orang-orang yang berpikir dengan cara seperti itu. Tetapi kemudian pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, siapa kita? Kok kita mengatur Tuhan? Orang yang marah ketika melihat Tuhan itu baik terhadap orang lain adalah orang yang ingin memonopoli Tuhan. Itu artinya kita ingin mengatur Tuhan. Siapa kita manusia? Kok justru malah mau mengatur Tuhan? Orang yang memonopoli Tuhan hanya memikirkan apa yang baik untuk dirinya sendiri, bukan memikirkan apa yang baik untuk orang lain, bukan memikirkan apa yang baik untuk kehidupan bersama. Sehingga yang seperti ini melihat bahwa hidup ini seperti bersaing, melihat hidup ini dengan rivalitas, sebagai kompetisi, bukan kolaborasi. Loh, bukankah orang sering berpikir bahwa untuk menjadi besar, untuk berhasil, untuk berkembang, orang harus bersaing dan mengalahkan yang lain, menjadi yang terbaik dan kalahkan saja yang lain. Memang ada sebagian orang yang berpikir bahwa untuk jadi besar harus dengan kompetisi seperti itu. Tetapi ada kalanya Bapak Ibu Saudara bahwa untuk menjadi lebih besar, orang justru harus berkolaborasi dengan yang lain. Saya bersyukur ketika di awal masa pandemi ini, GKI Emmaus bisa menjadi pelopor berinisiatif membuat face shield yang kemudian bukan hanya dipakai untuk kepentingan sendiri, tetapi bahkan itu dibagikan, dibuat sebanyak mungkin untuk didistribusikan, dibagikan kepada yang lain, kepada para tenaga kesehatan, dan ada banyak orang yang terberkati dengan face shield itu. Di tengah krisis Bapak Ibu Saudara, karakter asli seseorang itu seringkali terlihat. Kapan mau lihat karakter aslinya seseorang? Apakah dia orang yang egois? Apakah dia orang yang peduli dengan orang lain? Coba aja diuji dengan kesusahan. Coba aja diuji dengan krisis. Di masa-masa pandemi ini tidak sedikit ada orang yang hanya berpikir untuk mencari keselamatannya sendiri. Tetapi tidak sedikit juga orang yang masih punya kepedulian untuk memikirkan keselamatan orang lain. Pandemi ini kan pandemi global sebetulnya, di mana seharusnya upaya untuk menyelesaikannya kita pikirkan juga secara global, bukan jalan sendiri-sendiri. Kalau kita mau bicara soal kesehatan, kita bukan hanya perlu memikirkan kesehatan kita sendiri, tetapi juga peduli pada kesehatan lingkungan kita, kesehatan masyarakat kita, bahkan seluruh dunia. Loh, kita menjaga kesehatan kita, kalau lingkungan kita nggak sehat, bagaimana kita bisa hidup dengan baik? Nah, begitu juga ketika kita bicara soal bagaimana kita bertumbuh menjadi pribadi yang sehat secara mental, secara spiritual. Bagaimana kita bertumbuh menjadi pribadi yang sehat di dalam pertumbuhan iman kita. Kalau kita hanya berpikir tentang pertumbuhan dan perkembangan spiritual kita sendiri saja, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita hanya memikirkan perkembangan rohani kita sendiri, perkembangan iman kita sendiri, dan kita tidak peduli menolong orang lain. Oleh karenanya, betapa pentingnya nasihat Rasul Paulus pada jemaat Galatia di pasal 6 ayat 2. Bertolong-tolongan. Sehingga ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa ternyata kita perlu juga menolong orang lain. Ketika orang lain jatuh, ketika orang lain gagal dalam menjalankan firman Tuhan, kita menolong mereka. Menolong orang lain supaya mereka menjadi partner kita bertumbuh. Supaya mereka menjadi partner kita, menjadi teman seperjalanan kita dalam melakukan hal yang baik. Dan ketika kita bertumbuh lebih baik, dalam hal ini ketika kita juga peduli untuk bersama-sama dengan
saudara-saudara kita, Bapak Ibu, sehingga bukan hanya kita saja yang bertumbuh, tetapi kita bahkan bisa menciptakan satu komunitas di mana setiap orang bergerak menuju kebaikan. Jadi bukan hanya kita yang berjalan sendirian di dalam menuju kebaikan itu, tetapi ketika kita ajak orang lain, ketika kita dorong orang lain, ketika kita angkat orang lain, ketika kita bantu orang lain, kita jalan bersama-sama menuju kebaikan itu. Oleh karenanya, di sini justru kita dapat menghayati bahwa ketika Allah memberi kita kesempatan untuk menolong orang lain bertumbuh, itu sungguh bukan berarti karena kita lebih berharga, lebih penting, lebih baik dari orang lain. Melainkan itu menjadi satu kesempatan di mana mungkin Allah mau ubahkan kita. Mengubah kita dari pribadi yang tadinya Schadenfreude tadi, yang semula senang melihat orang lain susah. Kita diubahkan menjadi pribadi yang senang menolong orang lain di dalam kesusahannya. Amin. Tuhan memberkati. Jemaat diundang berdiri. Marilah kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita menjadi komunitas yang saling bertolong-tolongan, salah satunya dengan cara saling mendoakan. Oleh karenanya, marilah kita naikkan syafaat kita bersama-sama. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh kami renungkan dan dengarkan bersama-sama. Kiranya Roh Kudus memimpin kami, menguatkan kami, memampukan kami untuk bisa melakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Ajarlah kami supaya kami bisa saling mengingatkan ketika di antara kami ada yang keliru. Ajarlah kami untuk kami bisa saling menegur, saling mengangkat dan menopang ketika di antara kami ada yang jatuh dan lemah. Biarlah semuanya boleh kami lakukan atas dasar kasih, seperti kasih yang sudah Tuhan berikan buat kami. Kami berdoa Tuhan untuk setiap orang yang sedang dalam keadaan sakit saat ini, baik karena terpapar virus corona maupun juga sakit karena penyebab-penyebab yang lain. Kami berdoa untuk mereka yang saat ini sedang dirawat secara intensif di rumah sakit, maupun mereka yang dirawat di rumah bersama-sama dengan keluarganya. Kiranya di tengah kelemahan tubuh ini, mereka tetap percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka. Biarlah iman dan pengharapan di dalam Tuhan, itulah yang boleh menjadi kekuatan bagi mereka. Tuhan berkati untuk setiap obat, untuk setiap perawatan, pengobatan yang sedang dijalani saat ini, biar itu semua boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk kesembuhan mereka. Kami berdoa untuk keluarga yang menjaga dan mendampingi. Tuhan berikan kesabaran, kesetiaan, dan juga kekuatan. Demikian juga Tuhan kami berdoa untuk seluruh tenaga medis yang saat ini sedang berjuang untuk menangani setiap pasien yang terpapar virus corona. Engkau tahu resiko dari pekerjaan yang mereka hadapi. Tapi kami juga percaya bahwa Tuhan menyertai mereka dalam setiap pekerjaannya. Tuhan menolong kiranya segala upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk mengatasi pandemi global ini. Tuhan menolong setiap pihak yang berusaha untuk menemukan obat ataupun vaksin untuk menangani virus corona ini. Tuhan, kami berdoa untuk setiap masyarakat supaya mau mengikuti dengan sukarela setiap protokol kesehatan yang ada demi kesehatan bersama. Tuhan berkati pemerintah dalam mengatasi dampak perekonomian akan pandemi ini. Kiranya dengan segala kebijakan yang dibuat, betul-betul boleh memperhatikan berbagai aspek dan lapisan-lapisan yang terdampak dari pandemi ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk rencana di beberapa tempat, di beberapa kota di mana akan dilakukan pemilihan kepala daerah. Biarlah hikmat Tuhan juga yang menuntun, supaya pemilihan ini tetap dapat dijalankan dengan memperhatikan dampak pandemi saat ini. Biarlah pilkada ini tetap memberi dampak yang baik, yang positif buat pembangunan di setiap daerah. Kami berdoa juga Tuhan untuk apa yang terjadi di Papua ketika ada rekan pendeta yang mengalami penembakan di sana. Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan untuk keluarganya yang kehilangan dan berduka. Tuhan berkati untuk masyarakat di sana yang mungkin saat ini juga dalam kondisi ketakutan atau kekhawatiran. Kami berdoa kiranya situasi ini boleh pulih pada waktunya. Dan terlebih lagi Tuhan, biarlah hikmat Tuhan yang menolong supaya kami dapat menyikapi kondisi ini dengan tetap tenang, dengan pikiran yang jernih, tidak mudah terprovokasi ataupun tersulut. Tuhan, kami berdoa juga supaya bumi di mana kami tinggal ini boleh kami rawat dengan baik. Ajarlah kami untuk bertanggung jawab merawat lingkungan di sekeliling kami, di sekitar kami, supaya bumi ini tetap boleh menjadi tempat yang baik untuk kami tinggali bersama, bahkan juga untuk generasi-generasi selanjutnya. Terima kasih Tuhan, kami juga teringat untuk masing-masing keluarga dalam setiap pergumulan mereka, pekerjaan, usaha, perekonomian yang saat ini mungkin sedang sulit.
Demikian juga untuk anak-anak yang belajar secara online. Tuhan berkati mereka, Tuhan berikan kepandaian, Tuhan berikan konsentrasi yang baik buat mereka. Demikian juga Tuhan berkati untuk orang tua yang menjaga dan mendampingi anak-anak. Tuhan berikan kesabaran, Tuhan mampukan orang tua boleh menjalankan perannya di rumah sebagai pengganti guru mereka di sekolah. Terima kasih Tuhan, inilah setiap doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Demikian. Persembahan. Persembahan dapat dilakukan melalui rekening BCA 4722000017 atas nama GKI Emmaus. Bila anggota jemaat tidak dapat melakukan transfer, maka persembahan dapat disimpan dan dipersembahkan langsung pada kebaktian di gereja ketika keadaan sudah pulih. Sementara bagi jemaat yang memberikan persembahan khusus seperti perpuluhan, harap mencantumkan keterangan pada kolom berita perpuluhan. Nats yang mendasari persembahan diambil dari Kolose 3 ayat 17 yang berbunyi, "Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita." Oh Tuhan, curahkanlah wibawa yang rasuli, agar dihayati panggilan-Mu yang suci. Kepadamu sajalah harapannya selalu, tetap dan setia, teguh pada firman-Mu. Dunia layakkanlah bagimu tiap hari, berani bersaksi dan giat melayani. Jemaat diundang berdiri. Mari kita bawa persembahan dalam doa. Ya Bapa, terima kasih atas segala berkat dan kasih-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi kami saat ini.
Kiranya persembahan yang telah kami berikan ini dapat menyenangkan hati-Mu dan dapat menjadi persembahan yang harum bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Ajarkan kami untuk tetap selalu mengucap syukur dalam segala keadaan, karena kasih dan berkat-Mu selalu ada dalam kehidupan kami. Amin. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, untuk yang miskin dan lapar berkeluh. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Saudara-saudara, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan pergilah menjalani kehidupan dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Nya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, untuk yang miskin dan lapar berkeluh. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya.